Sekarang kita beralih ke riwayat sejarah dari Plutarch, seorang sejarawan Yunani dan biografer Alexander Agung yang terkenal. Dia mengungkap fakta yang membuat bulu kuduk kita berdiri. Menurut Plutarch, ajaran yang disampaikan oleh Aristoteles ke Alexander Agung, bahkan mungkin termasuk ajarannya Plato dan sebagian besar filosof Helenis lainnya, itu sebenarnya memiliki dua wajah. Wajah pertama adalah sisi yang ditampakkan ke publik berupa kajian akademis awam seperti logika, etika, dan politik. Sementara wajah kedua adalah sisi khusus yang diajarkan hanya untuk kalangan terbatas atau yang terpilih setelah menempuh inisiasi tertutup. Lebih jelasnya, Plutarch meriwayatkan hal berikut. Tampaknya Alexander Agung tidak hanya menerima doktrin etika dan politik dari gurunya, tapi Alexander juga berpartisipasi dalam ajaran-ajaran rahasia yang oleh para filosof Helenis disebut akroamatik dan epoptik, yang tidak pernah disampaikan ke publik. Plutarch kembali meriwayatkan bahwa setelah Alexander Agung tiba di kawasan Asia, dia menyurati Aristoteles yang sebagian isi suratnya adalah sebagai berikut. Dari Alexander, kepada Aristoteles, salam. Anda melakukan hal yang tidak baik dengan mempublikasikan doktrin akroamatik Anda, karena bagaimana aku bisa mengungguli orang lain jika doktrin yang telah diajarkan kepadaku itu jadi milik semua orang. Plutarch menjelaskan bahwa Aristoteles menjawab begini ke Alexander. Dalam pembelaannya, Aristoteles mengatakan di suratnya ke Alexander bahwa sebagian doktrin yang disampaikan ke Alexander Agung itu memang telah dipublikasikan, tapi sebagiannya lagi tidak dipublikasikan. Karena risalah metafisika sebenarnya tidak berguna bagi orang yang ingin mengajar atau belajar sains. Namun, menurut Aristoteles, dia menulis risalah itu hanya sebagai memorandum bagi mereka yang sudah terlatih di dalamnya. Poin ini hanya sekelumit catatan historis bahwa selama ini, sejarah Aristoteles yang berasal dari bangsa Barat dan para filosof Muslim poros Helenis di berbagai literatur mereka yang kemudian dicekoki ke umat Muslim itu sebenarnya mirip cerita dongeng